Lenyap. Ternyata di dinding itu ia menulis, "Semoga semua orang menghilang." Episode 8. Film dibuka dengan seorang cowok bernama TK yang datang ke toko barang-barang antik. Ia tertarik dengan salah satu jam tangan yang cukup mahal. Setelah bertanya-tanya pada penjual, ia pun pergi. Ternyata di luar ia sudah memakai jam tangan itu. Wow, pencuri ulung nih. Terlihat Nano yang menungguinya. Latar cerita berpindah ke waktu sebelumnya. TK bersama ajudan ayahnya datang ke sekolah untuk mendaftarkan TK sebagai murid baru. TK dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena mencuri. Kepala sekolah tidak bersedia menerima siswa yang bermasalah karena itu akan mengganggu. Namun ajudan membujuk kepala sekolah dengan memberi sejumlah uang hampir ratusan juta yang diamanahi oleh ayahnya TK. Jadi ayahnya TK ini bos yang kaya raya guys. Akhirnya kepala sekolah mau menerima TK sebagai murid baru. Di luar ruangan ternyata TK sudah mencuri pulpen elit milik kepala sekolah. TK sudah mulai mengikuti pelajaran di kelas. Ternyata hari itu ada murid baru juga, ialah Nano. Nano duduk dan melihat ke arah TK. Nano penasaran dengan TK yang katanya hobi mencuri. Teman sebangkunya kehilangan penghapus. Ternyata penghapus itu ada di mulut Nano. Wah, pencuri ulung juga nih Nano. Kemudian Nano menemui TK di rooftop. Ia memberikan makanan yang sepertinya itu makanan hasil curian. TK masih cuek pada Nano. Setelah mengetahui jam antiknya ada di tangan Nano, ia menyadari Nano pencuri yang cerdik juga. Nano berkata, cara TK mencuri sangat kuno, makanya ia bisa ketahuan. Nano menunjukkan barang yang ia curi. TK kaget melihat plakat sekolah yang ada di ruang kepala sekolah bisa dicuri Nano. Nano pun menantang TK untuk berkompetisi. Mulai saat itu, Nano dan TK berlomba siapa yang paling hebat dalam mencuri. Dompet, uang, dan lain-lain. Tapi yang paling cerdik adalah Nano. Ia mampu mencuri hasil ulangan yang tadinya ada di tas Bu Guru, kini berada di tasnya. Gila, gimana cara nyurinya ya? TK mengakui Nano memang hebat. Nano juga tidak pernah tertangkap. TK ingin menunjukkan kelebihannya dalam mencuri adalah berlari cepat. Malam hari saat mereka ketahuan mencuri, TK berlari cepat. Kini Nano percaya. Di sana TK dan Nano bermain-main dengan minuman hasil curiannya. Wah, berawal dari sini kayaknya mulai tumbuh cinta nih. Esoknya di kelas, TK dan Nano makin akrab. Mereka bergurau lewat tulis-menulis di kertas. Nano mengajak TK ke ruang galeri seni. Ia ingin mencuri salah satu lukisan. Tapi kamera CCTV di mana-mana. Lewat HP-nya Nano bisa melihat rekaman CCTV. Entah dapat kata sandi dari mana dah. Ia mulai menentukan di mana titik buta kamera CCTV agar ia tidak terlihat. Ia pun bisa masuk ruangan dan mencuri lukisan milik kepala sekolah. Kabar hilangnya lukisan langsung diumumkan ke seluruh warga sekolah. Guru-guru di kelas diminta mengecek tas setiap siswa. Tas Nano terlihat besar. Guru mengira Nano membantu TK dalam pencurian. Ternyata setelah dibuka hanya balon yang ada di tas Nano. TK diajak Nano ke gudang penyimpanan barang-barang curiannya. Di sana banyak sekali barang-barang unik, mahal, antik, dan milik tokoh-tokoh terkenal. Giliran TK yang mengajak Nano ke rumahnya. Rumahnya mewah tapi sepi. Ayah TK jarang sekali berada di rumah. TK sudah lama sekali tidak bertemu ayahnya. Alasan Nano mencuri karena ia suka kemenangan. Begitupun TK hanya untuk kesenangan. TK berterima kasih pada Nano karena sudah mau menjadi temannya. Ia takut kehilangan Nano. Ia pun meminta Nano agar jangan pernah menghilang. Nano pun menurutinya dan berjanji. Melihat foto TK bersama ayahnya, Nano ingin bisa mengembalikan ayahnya TK. Di sekolah mereka, setiap ada murid baru, murid itu harus membayar uang yang banyak kepada kepala sekolah. TK kira uang itu akan digunakan untuk pembangunan sekolah, tapi nyatanya sekolah itu tidak ada perubahan. Kepala sekolah telah mencuri uang para murid. Nano berencana mencuri uang itu. Di kantor kepala sekolah ada poster besar di belakang mejanya. Di balik poster itu ada brankas rahasia. Nano dan TK harus belajar lebih banyak cara membobol brankas. TK sebenarnya ragu, tindakan mereka bisa membuat mereka tertangkap. Tapi Nano tekadnya sudah bulat. Jika TK tak mau, ia akan melakukan sendiri. TK tidak bisa menjaga niat Nano. Setelah diberi pengertian, Nano mencium TK, meminta agar dijalankan saja rencana semula. TK yang tadinya tidak mau jadi mau. Nano manipulatif banget dah. Malam hari setelah kepala sekolah pergi, TK dan Nano beraksi. TK akan masuk ruangan. Ia mulai membuka poster lalu berangkas.
Dengan triknya, brankas itu terbuka. Tapi tiba-tiba ada orang lain datang. TK tertangkap basah oleh kepala sekolah dan polisi. Sebelum ditangkap, kepala sekolah ingin berbicara dulu dengan TK. Ia memberitahu jika ingin berdamai, ayahnya TK bisa memberi uang untuk meminta maaf seperti biasa. Lalu Nano datang. Ternyata Nano dalangnya. Ia yang sengaja membuat TK tertangkap. Sebenarnya niat Nano adalah agar TK bisa bertemu ayahnya, tapi yang datang malah ajudan ayahnya. Ajudan memberi selembar cek. Nyuap kepala sekolah lagi nih ceritanya. Tapi langsung direbut TK. TK sudah tidak tahan dengan kelakuan kepala sekolah yang apa-apanya harus meminta uang. Ia menyobek cek itu dan meninju kepala sekolah. TK segera diseret polisi. Nano hanya menatapnya. TK dijebloskan ke penjara. Kini Nano menjadi kesepian. Tak lama hukuman TK sudah berakhir. Ketika ia keluar dari penjara, ayahnya menemuinya. TK kaget melihat ayahnya. Saking lamanya tidak bertemu, TK kesal dengan kedatangan ayahnya. Ia bisa hidup sendiri tanpa perlu diberi uang. Tapi saat TK hendak pergi, ia terdiam dan langsung memeluk ayahnya. Seorang anak pasti kangen lah ya sama orang tuanya. Janji Nano untuk mempertemukan TK dengan ayahnya pun terwujud. Kini TK yang kesepian ditinggal Nano. Di sebuah dinding, ia melihat lukisan yang waktu itu Nano curi. Tiba-tiba Nano datang. TK menyadari tujuan Nano. TK hanya anak yang kesepian dan rindu orang tua. Ia berkata tak ingin kehilangan Nano. Di akhir, terlihat Nano pergi dengan mata yang berkaca-kaca. Episode 9. Di sebuah sekolah, kehebohan terjadi akibat adanya tindak pembunuhan dari siswa tidak dikenal. Di waktu yang sama di kelas, beberapa siswa sedang dihukum mengerjakan tugas oleh guru bernama Paktor. Ada Koh, Duang, dan Kew. Koh sangat bandel tak mau mengerjakan tugas. Jika tugasnya tak juga dikerjakan, maka semua yang ada di kelas tak boleh pulang. Paktor memaksa, karena ia harus bertemu putrinya. Duang dan Kew juga, mereka semua ada urusan. Tiba-tiba putrinya Paktor bernama Tang datang. Koh jadi meremehkan, tak perlu mengerjakan tugas karena putrinya Paktor sudah datang. Semua orang kembali dibuat jengkel. Lalu datang beberapa siswa yang terlihat ketakutan. Ada Bong, Sa, dan Swer. Mereka meminta pintu kelas ditutup. Tapi sebelum itu, Nano datang ikut masuk ruangan. Mereka ketakutan karena kabarnya ada narapidana kabur, memakai seragam sekolah dan menusuk orang-orang. Jadi mereka lari ke ruangan itu. Bong juga melihat sendiri ada murid yang tenggorokannya ditusuk. Paktor meminta semua agar tenang dan bersama-sama menutup pintu dengan meja dan kursi. Matikan lampu dan tutup jendela. Koh masih tidak suka dengan perintah Paktor. Sebuah pengumuman terdengar. Situasi sekolah sedang darurat. Pembunuh berantai yang telah membunuh 8 orang kabur dari penjara, memakai seragam sekolah dan sudah melukai 3 murid. Terlihat Nano hanya diam duduk sendiri. Yang lain masih ketakutan. Tidak ada sinyal hari itu. Nano mendapat berita kronologi pembunuh itu masuk ke sekolah. Ia menunjukkan foto pembunuhnya. Lihat deh, bukannya itu Nano ya? Kemudian Bong mendapat pesan, katanya pembunuh itu menuju gedung yang mereka tempati. Seketika mereka menjadi panik, ditambah lagi tidak ada yang bisa meminta bantuan ke polisi. Tiba-tiba ada suara dari luar. Seseorang menggedor-gedor pintu, meminta tolong agar bisa masuk ruangan. Kew ingin membukakan pintu, tapi dicegah Paktor. Paktor curiga itu pembunuhnya. Koh menentang. Siapa tahu orang-orang itu memang murid yang butuh pertolongan. Apakah Paktor akan membiarkan mereka mati? Paktor tetap bersikukuh, jangan ada yang membukakan pintu ruangan. Ia ingin melindungi putrinya. Paktor egois, hanya mementingkan keselamatan putrinya. Sampai keributan berhenti saat mereka melihat lewat kolong pintu, ada murid yang tergeletak mati. Semuanya syok, Paktor yang menyebabkan murid itu mati. Tapi ia terus membela, jika tadi membiarkan murid itu masuk, bisa jadi pembunuhnya ikut masuk. Koh terus mendebat Paktor. Sa juga menyalahkan Swer, kenapa mereka tadi tidak lari saja keluar sekolah. Situasi semakin kacau ketika Koh dan Paktor hendak berkelahi. Lalu Nano menyarankan agar mereka semua mencari senjata untuk perlindungan. Mereka segera mencari benda-benda yang bisa digunakan. Kew menemukan cutter, tapi langsung direbut Paktor, dengan alasan ia lebih dewasa jadi harus bisa melindungi semua orang. Sa menemukan pipa logam dan memberikannya pada Koh. Hari mulai gelap. Tang mengeluh lapar dan haus. Paktor bertanya apakah ada yang punya makanan dan minuman. Swer ditanya, tapi tak mau mengaku. Sampai Koh menjatuhkan air minum Swer.
Air minum itu disimpan untuk pacarnya, Sa. Swear telah berbohong pada anak kecil. Suasana sudah sangat sepi. Koh berpikir ini peluang untuk keluar dan kabur. Tapi semua orang menyarankan agar Koh saja yang keluar dan mencari bantuan. Duang juga bilang, jika tadi sore Koh tidak malas mengerjakan tugas, mungkin mereka semua sudah pulang dan tidak terlibat situasi kacau ini. Semua menyalahkan Koh, dan setuju jika Koh yang harus pergi. Kecuali Sa, ia tidak menyalahkan Koh dan membelanya. Swear curiga, apakah Sa dan Koh ada hubungan. Tapi akhirnya ia setuju juga agar Koh yang keluar. Sebelum itu, Keo bertanya siapa Nano. Nano pun memperkenalkan diri. Ia murid baru. Hari itu adalah hari pertamanya masuk sekolah. Keo menyarankan agar Nano juga keluar saja untuk menemani Koh. Tapi ia tidak tertarik membantu mereka yang baru ia kenal. Koh masih tidak mau pergi. Ia melempar tugas ke Paktor yang seorang guru harusnya melindungi semua orang, ke Swear dan ke Keo. Tapi pada akhirnya ia yang tetap dipaksa untuk pergi. Saat Koh hendak keluar, ia kaget ketika melihat jenazah murid tadi sudah tidak ada. Semua panik. Sepertinya pembunuh telah mengambil jenazah itu. Mereka menyesal karena terlalu berisik berdebat. Koh tak mau pergi. Tapi karena tak ada pilihan lain, ia terpaksa bersedia pergi. Sebelum itu, Koh meminta Keo membukakan pintu. Saat pintu sudah dibuka, Koh langsung mendorong Keo keluar dan menutup pintu rapat-rapat. Kini Keo yang terjebak di luar. Koh memaksa Keo agar ia saja yang pergi dan mencari bantuan. Licik banget sih Koh ini. Bong mendapat panggilan video dari Keo. Terlihat Keo sendirian di kegelapan. Ia sedang berusaha menuju ke gerbang sekolah. Keadaannya sangat berbahaya. Bisa saja bertemu pembunuh. Keo kesal pada Koh. Gara-gara Koh ia berada di luar. Keo berjanji akan membunuh Koh nanti. Setelah itu panggilan terputus. Sekarang Koh disalahkan lagi. Ia harus pergi untuk membawa kembali Keo. Koh yang sudah lelah berdebat memutuskan keluar juga dari ruangan. Duang ragu, jangan-jangan Koh kabur dan tak menolong Keo. Sa kembali membela Koh. Swear menegur kenapa Sa berkali-kali membela Koh. Sa ingin membuktikan bahwa Koh memang baik. Ia menelepon Koh. Koh berkata sudah mencari Keo tapi tidak ada. Sejujurnya ia tak mau menolong siapapun. Tapi karena Sa yang meminta, ia bersedia mencari bantuan. Swear tak tahan dengan sikap Sa yang terlalu memihak Koh. Ia berniat keluar untuk kencing. Awalnya Sa dan yang lainnya melarang, namun Swear tak peduli. Nano yang tadinya diam mulai memanipulasi. Akan ada penyelidikan tentang gadis yang tadi mati di depan ruangan. Bisa saja Paktor tersangka yang menyebabkan gadis itu mati. Apalagi para murid yang membencinya seperti Koh, Swear dan lain-lain pasti akan melaporkan Paktor sebagai penyebab kematian. Apakah Tang mau punya ayah seorang pembunuh atau pahlawan penyelamat? Atas hasutan Nano, Paktor pun terpaksa berniat keluar ruangan untuk mencari bantuan. Ia berpamitan dengan anaknya. Kini di ruangan hanya tersisa para wanita. Nano tersenyum dan tertawa. Bong ingat saat Nano menunjukkan foto pembunuh, model rambutnya mirip dengan Nano. Mereka juga baru sadar, Nano juga telah memancing semua pria keluar. Seketika Nano tertawa keras. Bong yang lainnya langsung panik ketakutan. Sepertinya Nano lah tahanan pembunuh itu. Tapi Tang bilang, bukankah ada gadis yang mati tertusuk di luar tadi saat Nano bersama mereka di ruangan? Jadi bukan Nano pembunuhnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Sa seperti mendengar suara Koh. Ia masih saja memikirkan Koh. Sa berniat keluar. Duang mencegah. Ia yakin bantuan akan datang. Tang juga ingin mencari ayahnya. Disusul Bong juga ingin keluar. Tinggal Duang yang tak punya pilihan. Ia harus ikut keluar daripada sendirian di ruangan. Bersama Nano, mereka berlima keluar. Keadaan sekolah sangat gelap. Sa diminta untuk menelepon Koh. Jika pembunuhnya bersama Koh, mereka bisa menjauh ke lokasi lain. Sa tidak terima. Ia berbohong. Justru ia malah membawa teman-temannya menuju lokasi Koh yang sebenarnya. Teman-temannya kesal. Sa malah tidak membawa mereka ke tempat aman. Dan Sa juga kesal menganggap mereka semua egois. Mereka pun memisahkan diri. Tiba-tiba ada orang menghampiri Sa. Ternyata itu Keo. Keo terlihat ketakutan. Ia berkata sesuatu terjadi pada Koh. Mereka segera menuju ke tempat Koh berada. Di WC mereka semua syok melihat Koh mati bersimbah darah. Lalu Swear dan Paktor datang. Ikut kaget melihat Koh dibunuh. Setelah itu sebuah berita disiarkan.
Pembunuh berantai yang kabur dari penjara dan melakukan penyerangan di sekolah korbannya terdahulu telah tewas akibat jatuh dari gedung saat melarikan diri. 3 murid yang diserang telah diselamatkan. Polisi juga sudah mengamankan situasi. Paktor dan yang lainnya kaget mendengar berita itu. Lalu tiba-tiba gadis yang mati di depan ruangan tadi datang. Ia tidak mati. Ia hanya terserang asma dan pingsan karena ketakutan. Jadi, siapa dong yang membunuh Koh? Apakah Swear yang dikuasai kecemburuan? Atau mungkin Paktor yang tak mau menyebarkan kejadian sebenarnya? Atau mungkin saja Keo yang marah pada Koh karena mendorongnya keluar ruangan? Nano mengajak Tang untuk mengambil ponsel Duong yang jatuh di selokan. Tang bertanya, sepenting apa sih ponsel itu hingga harus diambil? Jadi ponsel itu telah merekam kejadian di ruangan. Seperti saat Paktor mendorong Koh, membiarkan gadis di depan ruangan mati. Jadi ponsel itu bisa jadi barang bukti atas penyebab kematian Koh. Dengan kata lain, sebagai bukti Paktor lah yang telah membunuh Koh. Mendengar itu, Tang tak jadi mengambilkan ponsel itu. Ia tak mau ayahnya jadi tersangka. Ternyata Tang sama liciknya seperti ayahnya. Tang akan cocok jika sudah besar nanti mendaftar di sekolah itu.